Terus kita akan melihat gimana kualitas hasil dari software Blender tersebut. Kita bisa lanjut ke web browser tadi, kemudian kita klik di YouTube, kita search untuk melihat hasil dari software Blender tersebut. Oke, kita langsung saja masukkan keyword Blender Real seperti ini. Kemudian di sini Anda bisa melihat kualitas dari software Blender, dan kalau saya lihat software Blender tidak kalah kualitasnya dengan software berbayar lainnya, seperti contohnya 3D Max, Maya, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung putar aja di sini. Jadi inilah hasil dari software Blender tersebut. Kita bisa lihat bagaimana aplikasi 3D-nya. Oke, mungkin hanya itu. Inilah hasil kualitas dari aplikasi Blender tersebut. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi Blender kita. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang cara memutarbalikkan seperti ini, kemudian cara zoom in dan zoom out. Oke, kemudian untuk cara membolak-balikkan gini, kita butuh mouse yang 3 tombol. Kemudian mouse 3 tombol itu untuk melakukan seperti ini, Anda bisa memencet atau menekan tombol scroll, dan kalau sudah ditekan silakan putar-putarkan seperti ini, maka tampilan view akan memutar. Kemudian untuk zoom in dan zoom out, tetap pakai tekan tombol scroll tapi dimajukan untuk zoom in dan dibelakangkan untuk zoom out. Oke. Kemudian kita akan membahas apa sih 3 panah yang ada di sini. Oke, untuk 3 panah yang ada di sini kita bisa menggeser. Ini untuk menggeser bagian atau objek yang ada di Blender. Nah, jadi kalau yang hijau ini ialah busur atau panah arah Y seperti ini, gambar di bawah. Kemudian yang atas yang biru ini huruf Z, dan yang ini yang merah huruf X. Oke. Jadi kalau kita menggeser sesuai arah ini, sesuai warna, kita akan terus mengikuti warna merah ini. Kemudian warna biru, yang kalau kita nggak warna hijau ini, kita akan mengikuti warna hijau. Kemudian kalau warna biru, ya seperti itu. Kemudian cara untuk melakukan rotasi. Untuk melakukan rotasi sendiri, kita langsung klik saja di sini, Transformation Manipulators, Rotate. Di sini kita juga bisa merotasi di sini. Jadi klik merah untuk sumbu warna merah atau sumbu X, kemudian klik hijau untuk sumbu warna Y, untuk warna hijau, dan Z untuk warna biru. Seperti ini. Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan ini, skala ini digunakan untuk membesar atau memperkecilkan objek. Jadi kalau kita tarik sesuai dengan sumbu Y, maka benda tersebut akan melebar ke sumbu Y, dan sebaliknya. Kemudian kita kalau huruf Z, huruf X, maka kita akan huruf X memperlebar ke huruf X, dan kalau Z juga akan sama hasilnya. Oke. Bagaimana cara mengembalikannya ini? Cara mengembalikannya cukuplah mudah. Tidak usah Ctrl Z. Kita cukup ke sini, ke arah plus yang ada di sini. Kita klik di sini, dan ini untuk lokasi atau lebarnya yang tadi, lokasinya kita klik aja 0.
maka di sini akan berubah 0 lagi dan 0 lagi, dan posisinya akan tetap seperti tadi. Cek rotasinya, kita klik 0, kita klikkan 0, dan juga Z kita klik 0. Nah, seperti semula. Kemudian skala kita klik 1 karena awalnya skala itu hanya 1 huruf dengan angka 1. Nah, kita masih bisa melihat seperti yang tadi. Oke, kemudian mungkin itu. Kemudian untuk shortcut untuk menggeser bagian ialah kita bisa pakai huruf G untuk menggeser, yang klik kanan untuk agree, dan kemudian untuk rotasi kita bisa klik R untuk rotasi gini. Terus kalau mau ikut sumbu kita hanya tekan tambah huruf Y di sini. Nah, maka dia akan mengikuti sumbu Y. Kemudian untuk skala kita bisa menggunakan keyboard S atau shortcut S. Nah, untuk sama seperti barusan, untuk mengikuti sumbunya kita pakai huruf X. Nah, maka akan besar seperti sumbunya, ke sumbunya. Oke, untuk mengembalikan ini kita bisa klik ALTS untuk mengembalikan ke skala semula, dan ALTG untuk kembalikan ke location seperti ini, itu kosong. Kemudian ALTR untuk mengembalikan rotasi seperti semula. Oke, mungkin hanya itu di video kali ini. Semoga kalian mengerti dan tetap semangat belajar. Jangan lupa di video selanjutnya kita akan lanjutkan tutorial ini. Oke, mungkin hanya itu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Goodbye.